Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan demonstrasi prosedur penanganan distokia fetalis dengan kedudukan fetus longitudinal anterior, posisi dorsosakral dengan habitus abnormal berupa fleksi kedua karpal kaki depan. Izinkan saya untuk menjelaskan replika pelvis yang saya gunakan. Yang bagian atas ini berupa os sacrum, bagian kiri kanan berupa os ilium, dan di bagian bawah berupa os pubis. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai kedudukan fetus. Longitudinal anterior berarti ada dua parameter, yaitu pertama longitudinal yang berarti fetus dalam kondisi atau berada dengan posisi searah sejajar dengan sumbu memanjang dari saluran reproduksi betina, sedangkan anterior berarti bagian anterior dari fetus berada di daerah depan dan mengarah berdekatan dengan saluran keluar dari reproduksi betina. Selanjutnya, posisi dorsosakral berarti dorsum fetus berada berlangsung dengan sakrum, atau bisa kita juga katakan fetus dalam kondisi tengkurap. Sedangkan habitus abnormal berupa fleksi karpal kaki depan berarti maksudnya adalah terjadi penumpukan di bagian karpal kaki depan terhadap os pubis. Kondisi inilah yang menyebabkan terhambatnya proses pengeluaran fetus secara normal karena terjadi hambatan pada os karpal terhadap os pubis. Penanganan yang kita lakukan, kita harus menyiapkan tiga tali ini untuk membantu kita memfiksasi bagian-bagian fetus dan juga untuk membantu traksi nantinya. Sebelum itu, kita harus melakukan diagnosa hidup dan mati terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan reposisi fetus. Yang pertama, kita bisa melakukan refleks hisapan. Jadi, tangan kita didekatkan dengan kepala fetus, terutama di daerah mulut. Ketika kita merasakan hisapan dari fetus, berarti fetus dalam keadaan hidup. Selanjutnya adalah refleks progresif. Tangan kita didekatkan di daerah dekan mata. Ketika kita merasakan adanya kedipan di bagian mata dari fetus, berarti fetus dalam keadaan hidup. Kita juga bisa melakukan memasukkan tangan kita lebih dalam ke area toraks dari fetus. Ketika kita merasakan adanya detak jantung atau denyut jantung di daerah sini, di daerah torak, berarti fetus dalam keadaan hidup. Kita tidak bisa melakukan refleks pedal karena kaki depan fetus belum keluar secara sempurna. Oke, kita memasuki proses penanganan distokia fetalis ini. Yang pertama, kita harus memfiksasi bagian kepala karena bagian kepala inilah yang telah memasuki pelvis inlet terlebih dahulu, yaitu dengan memfiksasi bagian kepala berupa terutama daerah sini, daerah frontal fetus, lalu dikaitkan dengan moncong dari fetus. Seperti ini. Ketika sudah terjadi fiksasi, selanjutnya karena terjadi hambatan di bagian karpal, kita selanjutnya adalah melakukan retropulsi karpal. Kita melakukan retropulsi karpal ke arah depan, kita retropulsi hingga seperti ini, sehingga seluruh kaki depan fetus berada di dalam seperti ini. Selanjutnya kita melakukan penanganan kaki depan satu persatu. Yang pertama, kita melakukan yang tadinya kita melakukan retropulsi karpal, kita bisa langsung meraih metakarpal salah satu kaki. Ketika kita meraih metakarpal ini, kita bisa melakukan traksi secara langsung sehingga kita dapat mengeluarkan kaki tersebut. Kita masih meninggalkan kaki kanan di sini karena kita melakukan penanganan satu persatu. Namun pada kaki kanan sebelah sini, sekarang tidak terjadi hambatan pada karpal, melainkan terjadi hambatan pada skapula. Penanganannya adalah yang pertama, karena hambatan berada di skapula,
kita melakukan retropulsi retropulsi scapula, kita retropulsi. Selanjutnya setelah kita retropulsi, kita raih radius ulna, kita traksi radius ulna. Selanjutnya kita raih karpal, kita retropulsi karpal. Selanjutnya kita raih metakarpal dan kita traksi metakarpal ke daerah situ. Setelah itu, karena kaki depan sudah keluar semua, jadi kita lakukan fiksasi kaki depan ini. Kita fiksasi. Seperti ini. Ketika fiksasi sudah dilakukan, selanjutnya melakukan traksi fetus. Traksi fetus dilakukan dengan arah caudo-dorsal seperti ini. Caudo-dorsal. Kita tarik ke arah caudo-dorsal. Seperti ini. Ketika sudah mengarah ke 2/3 fetus, posisi 2/3 dari fetus memasuki pelvis inlet, kita bisa traksi ke caudo ventral. Ini. Sehingga fetus keluar. Sekian prosedur penanganan distokia fetalis 8.4 berupa kondudukan fetus longitudinal anterior, situs dorsosakral dengan habitus fleksi kedua karpal kaki depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.